Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Humaida dari kelas TL3A, program studi Diploma 3 Teknik Listrik jurusan Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas saya di mata kuliah Manajemen Industri. Definisi manajemen. Manajemen dalam ruang sempit yaitu kegiatannya terdiri dari individu ataupun organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dilakukan, seperti produksi ataupun pemasaran. Atau konsep yang mencakup bidang kerja, sumber daya, teori organisasi, perilaku, rekayasa industri, dan fungsional. Sehingga manajemen berarti suatu proses yang dilakukan oleh seseorang atau individu ataupun organisasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Salah satu materi yang terdapat pada mata kuliah manajemen industri yaitu konsep Total Quality Management. Konsep Total Quality Management pertama kali dikemukakan pada tahun 1950-an oleh seorang ilmuwan asal Amerika Serikat yang bernama Dr. W. Edward Deming untuk meningkatkan mutu dari produk serta pelayanan yang diproduksi oleh industri di Amerika Serikat. 4 hal penting yang dikemukakan oleh Dr. Deming yaitu: yang pertama, sebuah organisasi bisnis harus tanggap dan mengetahui apa yang dibutuhkan pelanggannya. Jika tidak ada pelanggan, maka tidak ada pekerjaan. Yang kedua, pentingnya melakukan survei terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh pelanggan. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, menciptakan keinginan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Pengelolaan mutu terpadu atau Total Quality Management memiliki sejumlah pengertian tergantung dari beberapa sudut pandang dan level organisasi, antara lain: 1. Dasar untuk melakukan perbaikan yang terus berkesinambungan. 2. Filsafat untuk menjalankan bisnis. 3. Cara yang benar dalam mengelola bisnis. Keempat, konsep total pembagian wewenang. Yang kelima, memusatkan perhatian pada pelanggan. Keenam, komitmen pada mutu. Dan yang terakhir, investasi dalam ilmu pengetahuan. Agar sukses dalam melaksanakan Total Quality Management, maka sebuah organisasi harus berkonsentrasi pada 8 elemen kunci, antara lain: 1. Etika. 2. Integritas atau kejujuran. 3. Kepercayaan. 4. Pelatihan atau training. 5. Kerja tim atau teamwork. 6. Kepemimpinan atau leadership. 7. Penghargaan atau recognition. Dan yang terakhir atau ke-8, komunikasi. Pada tahun 1986, Amerika Serikat membentuk sebuah tim khusus yang bernama Technology Assessment Team atau TAT untuk mengevaluasi dan meninjau pabrik-pabrik yang terdapat di Jepang. Kemudian, terdapat 6 kunci sukses yang berhasil diidentifikasi oleh TAT dari pabrik di Jepang, yaitu: yang pertama, pengenalan manufaktur sebagai faktor yang strategis. Yang kedua, proses perancangan produk dan umur produk. Yang ketiga, mutu. Yang keempat, proses perbaikan berkelanjutan dalam manufaktur. Kelima, sumber daya manusia. Dan yang terakhir, pemasok. Kemudian, fishbone diagram atau diagram cause and effect atau Ishikawa diagram yang diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa sebagai ahli pengendalian kualitas dari Jepang, sebagai satu dari 7 alat kualitas dasar atau 7 basic quality tool. Fishbone diagram dilakukan ketika kita akan mengidentifikasi suatu penyebab masalah. Salah satu bentuk fishbone diagram yaitu fishbone diagram akan mengidentifikasi suatu masalah dan memecahkan masalah tersebut dengan cara brainstorming. Masalah akan dipecah
menjadi beberapa unsur atau kategori yang mencakup manusia, material, dan lain-lain, yang setiap kategorinya memiliki sebab-sebab yang perlu diuraikan dengan cara brainstorming. Langkah-langkah dalam pembuatan fishbone diagram yaitu: yang pertama, menyepakati apa saja masalah yang ada. Kemudian, masalah tersebut akan dituliskan sehingga kita dapat memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi kategori-kategori yang ada. Langkah ketiga, menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming. Saat sebab-sebab dikemukakan, tentukan di mana sebab-sebab tersebut harus ditempatkan dalam diagram fishbone. Langkah terakhir yaitu mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin. Jika ada sebab-sebab yang muncul lebih dari satu kategori, kemungkinan merupakan petunjuk sebab yang paling mungkin. Kemudian, pertanyaan "mengapa?" akan membantu kita dalam mengkaji dari permasalahan yang teridentifikasi. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.